Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafik dan lainnya gagal membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dakwah Islam semakin meluas, dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pergi ke rumah Al-Arkam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan, ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim justru mencela Umar, hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya yang juga anak pamanmu, Said bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Merekalah yang harus engkau selesaikan urusannya. Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nuaim bin Abdullah, dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Said bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu, di rumah Said juga ada Khabbab ibnu Arat yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi, Said membukakan pintu, dan Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Said, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi, seolah kemarahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Said sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Said, satu pukulan telak dari jagoan Ukas itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun, tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fatimah. Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak dagai disengat listrik, pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai, jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, seorang wanita lagi, dan adiknya pula. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang? Kalau tidak kekuatan yang maha hebat, kekuatan iman, mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda, dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fatimah, tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Ukas ini seakan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata, tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilahlah dan bersuci. Bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu, sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Toha, ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya. Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegitu indahnya, sebegitu mulianya, mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah padaku di mana Muhammad. Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi SAW. Khabbab bin Arat pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab, dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam. Khabbab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arkam di dekat Sofa. Di sana ia ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, masuklah kamu ke dalam Islam wahai Ibnu Al-Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya.
Umar pun bersyahadat, maka bertakbirlah para sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi Muhammad SAW, keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang Muslim.